ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke, baca aja sampai ayat 32 ya. Yesus disalibkan. Udah buka? Boleh, yang bahasa Batak pun boleh dibuka. Markus 15 ayat 15 sampai ayat yang 32 ya. Baca yang bahasa Batak juga boleh dibuka. Saya pakai bahasa Indonesia. Judulnya Yesus disalibkan. Sudah? Saya ajak kita membacanya. Markus 15 ayat 20, dari ayat 20 lah kita 20b ya sampai 32. Perikopnya Yesus disalibkan. Sudah? Nah, kita baca secara bergantian. Kemudian Yesus, udah dapat semua dari perikop Yesus disalibkan. Sudah? Markus pasal 15. Baik, saya baca ayat 20, Bapak Ibu nanti ayat 21, demikian selanjutnya. Ya, dari 20 lah. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ayat 21. Waktu itu lewat saudara Simon, orang Kirena, Alexander dan datang dari luar kota, dan waktu mereka paksa untuk menghibur salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia diserahkan dua orang penyamuk, seorang sebelah kanannya dan seorang sebelah kiri. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang lewat ke sana menghujat dia, sambil mengelitkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mampu membuka turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Sama-sama, baiklah Mesias turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Baik, kalau minggu lalu kita belajar dari, masih ingat? Dari seorang yang membawa kendi, yang menyediakan tempat perjamuan kudus, perjamuan terakhir buat Yesus dan murid-muridnya. Ada berapa pelajaran yang kita dapat? Dia percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dia taat kepada Tuhan. Walau hanya dikatakan guru membutuhkan tempat untuk perjamuan. Yang kedua, dia mau memberikan apa yang menjadi miliknya, dan karena dia menyediakan semuanya, ya kan? Ada kerendahan hati, ada kerelaan untuk memberi, ada ketaatan yang tidak perlu disebut namanya. Kalau memberi nggak usah disebut-sebut namanya, ya kan?
Hari ini kita belajar dari satu tokoh lagi di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, yaitu Simon dari Kirene. Apa yang bisa kita pelajari dari Simon dari Kirene ini? Yang Simon dari Kirene ini adalah salah satu tempat di Libya katanya, di Afrika Utara. Ya. Dia masuk agama Yahudi dan saat itu dikatakan dia sedang baru pulang dari luar kota. Dia tinggal di Yahudi. Jadi di Yerusalem itu, di Israel itu ada 3 bagian agama Yahudi. Yang pertama imam-imam, itulah yang ada di tempat Maha Kudus katanya. Baru yang kedua adalah orang-orang Yahudi asli. Kalau ibadah mereka ada di ruang kudus. Baru ada orang-orang yang menganut agama Yahudi tapi bukan orang Yahudi asli. Itulah yang beribadah di halaman Bait Allah. Jadi ada 3 bagian yang penganut agama Yahudi. Makanya nanti ada perwira dari Kapernaum, ada beberapa lagi tokoh yang bukan orang Yahudi asli tapi beragama Yahudi. Nah, Simon dari Kirene ini dikatakan sedang berada di antara orang-orang banyak yang menyaksikan Tuhan Yesus sedang berjalan dari tempat Pilatus menuju Bukit Golgota, memikul salibnya, ya kan? Dan dikatakan di situ dia baru pulang dari luar kota. Artinya dia nggak ngerti, tidak tahu apa-apa yang terjadi. Bayangkan kita sedang baru pulang dari luar kota, tiba-tiba kita melihat ada banyak orang berkerumun sedang menyiksa seseorang. Baru datang nggak paham ini apa yang terjadi, siapa yang mau disalib, apa yang dilakukan orang yang disalib ini, kenapa dia harus disalib. Kenapa dia harus diolok-olok? Dia nggak ngerti, dia nggak kenal sama Tuhan Yesus, ya kan? Yang kedua, kita harus tahu bahwa pada masa Romawi, orang yang disalib itu adalah orang yang sangat berdosa, sangat memiliki perbuatan dosa yang sangat luar biasa. Makanya di sana dikatakan tadi di ayat 28, demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi dosanya dianggap orang durhaka. Orang yang disalib itu adalah orang yang durhaka, yang dosanya tidak terampuni. Tuhan Yesus ada di antara itu karena memikul dosa kita. Maka kata dia dipaksa, Simon dari Kirene tadi dikatakan dipaksa ikut memikul salib Yesus, memang dipaksa. Nggak ada yang mau. Karena cap untuk memikul salib berarti dia orang yang durhaka, orang yang luar biasa kejahatannya. Nggak akan ada yang mau. Makanya tadi dikatakan dipaksa oleh prajurit untuk memikul salib yang tidak harus dipikulnya. Berarti dia dalam perjalanan juga, kalau orang tidak tahu siapa Simon Kirene, orang akan berkata, ada satu lagi ini orang durhaka. Ada 3 tadi, Yesus dan 2 penjahat, dan tambah lagi 1 lagi. Kan begitu penilaian orang kan? Ada 1 lagi, berarti 4 orang durhaka, orang yang luar biasa kejahatannya, memikul salib. Makanya dia nggak mau, nggak ada yang mau memikul salib. Tidak ada 1 orang pun orang Yahudi yang mau memikul salib, karena itu dicap sebagai orang durhaka, sebagai kutukan atas kejahatannya yang luar biasa. Maka Simon dari Kirene ini terpaksa dan dipaksa memikul salib yang tidak menjadi
ada Tuhan Yesus di sampingnya. Ada Yesus yang menatap dia, bersama dengan dia sampai ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Saya mau kasih pelajaran sedikit. Bukit Tengkorak, Bukit Golgota adalah penggenapan nats dari Kejadian pasal 3. Waktu Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan meremukkan tumitnya, tapi dia akan meremukkan kepalamu. Di situ di Bukit Tengkorak itu memang penuh dengan tengkorak-tengkorak manusia. Manusia-manusia yang disalib, yang dianggap durhaka, yang lebih sama lah dengan iblis, ya, sampai ke Bukit Golgota. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya belajar dari firman Tuhan ini. Simon dari Kirene yang tidak tahu apa-apa, nggak tahu masalah apa-apa, dia baru pulang dari luar kota, tapi dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Saya belajar yang pertama, kadang dalam kehidupan kita dipaksa untuk memikul beban hidup kita. Kadangkala bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita teledor, bukan karena kita tidak menjaga diri, bukan karena kita tidak menjaga kekudusan, tapi kita dipaksa untuk menanggung beban yang tidak harus kita pikul. Dan kadangkala mungkin kita dipaksa memikul rasa malu, penghinaan, atau hukuman hakiman karena kesalahan orang lain. Kita kadang dipaksa oleh keadaan yang sudah kita atur sedemikian rupa supaya kita tidak jatuh ke dalam masalah. Tapi kita diizinkan Tuhan untuk mengalami salib dalam hidup kita. Kita sering mengalaminya kan? Kok begini Tuhan? Loh, sudah khawatir begini, tapi kok terjadi begini? Rencana kita bukan rencana Tuhan. Yang lebih sakit lagi mungkin yang kita alami, orang yang berbuat salah, kita yang kena getahnya. Orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya, kata pepatah, ya kan? Orang yang melakukan kesalahan, kita yang dihukum dan dihakimi. Simon dari Kirene, dia baru pulang dari luar kota. Dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tapi dia dipaksa untuk memikul salib. Pikulan salib hanya dicap kepada orang yang durhaka. Siapa yang durhaka? Itu kita yang durhaka. Tapi